food estate seperti kita ketahui sudah dilakukan selama 2-3 tahun terakhir dan kita tahu hasilnya itu adalah gagal. Satu hal yang mereka lupakan bahwa ada sekitar 30 juta petani di Indonesia yang sebenarnya menjadi pelaku utama dari produksi pangan. Riset-riset di kampus selama ini dilakukan oleh dosen-dosen di ITB, di IPB, UGM, Unpar, Unisba dan sebagainya itu jarang terpakai. Ya tetap hanya jadi paper aja gitu. Yang terjadi di Indonesia itu selama khususnya 5 tahun terakhir terjadi sentralisasi lembaga inovasi. Ya kan, yang kemudian akhirnya tidak produktif. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki keterampilan untuk mengisi sektor-sektor yang akan kita bangun sebagai bagian dari reindustrialisasi? Jawabannya bukan kampus. Sebenarnya terima kasih banyak Bapak atas materinya. Nah teman-teman, selanjutnya kita ada sesi diskusi atau pertanyaan dari teman-teman sendiri. Ada nggak sih yang mau bertanya? Boleh ulang lagi ya, nanti saya pilih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ladies first mungkin ya. Mbaknya. Di competitive advantage kita kan punya banyak komoditas. Betul. Ada yang sifatnya ekstraktif dan itu mineral gitu. Dan kalau saya sendiri memang berkecimpung di pertanian dan melihat ada potensi yang sangat besar untuk agroindustri gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, kelapa ini sangat memungkinkan kita juga untuk melakukan industrialisasi di situ, tidak hanya sekedar menyuplai kopra atau ini, bahkan sekedar menyuplai kopranya pun competitive advantage kita maksudnya sebagai produsennya saja itu juga luar biasa gitu ya. Nah ini gimana Pak? Karena menurut saya justru masa depan kita yang cerah itu kita tidak lagi bicara soal kita bikin baju, ya oke lah bikin baju udah Uniqlo duluan gitu ya. Terus bikin ya masih mungkin kita bikin furniture yang baik gitu. Tapi saya melihat adanya satu potensi yang sangat besar berkaitan dengan kekayaan alam kita, yaitu komoditas pertanian. Tapi itu yang lagi-lagi paling tidak paling tidak tergarap begitu. Padahal itu sangat mungkin mendatangkan pekerjaan dan juga industrialisasi tadi itu. Apa ada prioritas barangkali yang dimana produk pertanian itu masuk untuk paslon 1? Ya terima kasih. Mbak siapa namanya? Intan. Mbak Intan. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak ada prioritas komoditas yang akan kita fokuskan ya. Karena ketika kita memberi prioritas saat ini bisa jadi kondisi akan berbeda tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Tapi yang lebih penting itu adalah model industrialisasinya seperti apa, ya kan? Dan tentu produk agrobisnis atau kalau istilahnya Pak Anies kemarin itu produk agromaritim, ya. Jadi produk agromaritim itu adalah produk yang sistem agromaritimnya adalah sistem yang menggabungkan antara produk agriculture dan produk kelautan yang kemudian kita olah lalu kemudian menjadi bagian dari proses reindustrialisasi tadi gitu. Jadi kita inginkan supaya ada nilai tambah tidak hanya dari pemrosesan satu tahap, tapi langsung di ujung proses, di ujung lini produksi sehingga kita menghasilkan produk akhir yang bisa kita kita jual, bisa kita ekspor atau bisa kita konsumsi sendiri. Tapi intinya adalah nilai tambah terbesar itu bisa kita raih gitu. Jadi bukan Thailand yang mengambilnya, bukan Vietnam yang mengambilnya kan, langsung karena sudah nggak bisa diproses lagi gitu, kecuali dimasak lagi ya. Tinggal dibuka dimakan gitu. Jadi itu produk akhir. Jadi target kita di situ. Ada strateginya ke arah sana. Dan tentu yang namanya program reindustrialisasi ini itu tidak lepas dari konteks ruang wilayah seluruh Indonesia, ya kan? Tidak mungkin kita lakukan hanya di Jawa, ya kan? Dan karena itu dalam beberapa event saya bilang bahwa reindustrialisasi ini itu adalah program yang akan kita coupling atau kita koneksikan sama program urban redevelopment 40 kota tadi. 40 kota. Prioritas 14 kota di luar Jawa.
Ya kan? Jadi pusat-pusat industri baru itu akan kita bangun di kota-kota yang kita akan upgrade juga gitu. Misalnya Manado, ya, Medan. Ya kemarin misalnya Pak Anies ke Medan dan Medan punya sumber daya yang luar biasa dari sektor perkebunan dan di situ kita bisa mengembangkan industri produk akhir dari komoditas perkebunan. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita olah, tapi intinya adalah bagaimana supaya program reindustrialisasi ini tuh bisa sinkron dengan program-program yang lain. Salah satunya dengan urban redevelopment. Keadilan tidak hanya dalam antar kelompok sosial, tetapi keadilan antar wilayah gitu. Ya, next, Mbak Nova. Oke, Mbak Intan, terima kasih banyak. Apakah sudah terjawab? Boleh selanjutnya? Yang di belakang dulu tadi duluan, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari. Saya dari Bandung Timur, Rancaikek. Lumayan lebih itu. Kabupaten. Nah kebetulan saya bergelut di bidang pangan, pertanian. Saya senang sekali karena ada yang bergelut di pertanian juga. Sama kenal, bisa diskusi. Jadi mungkin di sini saya bukan lebih ke pertanian ya, tapi lebih ke diskusi, Pak. Ya, Jadi, silakan. Saya tuh jujur di awal 2023 pertengahan sebelum calon-calon tuh menyatakan mau nyapres, saya mendukung 02, Pak. Saya mendukung. Sorry. Ini Sepertinya jujur ya. udah berubah nih. Saya mendukung 02. Saat sudah pencapresan muncullah keluar visi misi kan. Ya. Saya keluar visi misi dan saya melihat bahwa tidak cocok dengan 02 ya. Tapi saya masih mungkin ya 70%-an lah. Saya masih mendukung 02. Ya. Dan puncak-puncaknya itu ada saat debat atau dialog dengan Kadin kemarin teman-teman. Oh iya ya. Ini luar biasa ya. Saya sebagai orang yang bergelut di pangan mendengar kata-kata tentang pertanian yang ditanyakan oleh teman-teman Kadin, bapak-bapak Kadin itu yang ditanyakan itu kan bagaimana caranya supaya pertanian di Indonesia itu lebih maju lah, intinya kayak gitu. Tapi ternyata jawaban 02 itu adalah hilirisasi. Saya tidak menyalahkan itu karena itu bagus. Hilirisasi bagus ya. Hilirisasi bagus. Ya. Ada nilai tambah ya tetapnya tadi. Tapi pasangan 01 tuh menurut saya lebih bagus lagi jawabannya. Karena saya riset hampir 2 tahun, Mbak. Yang saya ngobrol gitu sama petani. Saya ngobrol dengan petani di Kabupaten Sumedang, daerah Tanjung Sari. Saya ngobrol dengan petani daerah Garut. Saya ngobrol dengan petani daerah saya sendiri Kabupaten Bandung, di daerah Cijapati, di daerah Lembang, daerah Pangalengan. Semua ngobrolnya tuh bukan masalah pertanian itu bukan masalah pupuk atau lain kalau saya ngobrol tuh. Tapi apa, Pak? Tapi masalah kepastian harga. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah saya nanya, Pak, Bu, Ibu sekarang nanam apa? Nanam cabai. Wah, atau ada yang udah ada yang beli. Gak tahu, terus gimana dong pas panen? Ya semoga aja nilainya tinggi. Semoga aja nilainya tinggi. Kata-kata semoga atau kata bahasa Sunda mah sugan weh. Sugan weh gitu kan. Sugan weh itu kata-kata yang menurut saya itu judi, Pak. Siga judi slot ya. Sugan weh nomor 12 nu keluar gitu. Nomor sabaraha. Itu tuh adalah judi yang aneh menurut saya, Pak. Dulu kita dijajah itu karena agro, Pak. Ya. Dulu kita dijajah karena rempah. Dan ternyata VOC itu luar biasa. Ya, bisa jadi perusahaan yang sangat gede gitu kan di zaman itu karena rempahnya gitu kan. Makanya saya tidak terlalu setuju karena yang jadi permasalahan itu adalah gimana caranya supaya si harganya itu stabil. Kalau saya dengar dari Pak Anies kemarin diskusi itu adalah Pak Anies itu menjaga supaya beras dari petani itu dikontrak 5 tahun sehingga harga itu bisa stabil. Dan saya itu buat itu, Pak. Tapi cukup sulit. Jadi mungkin di sini saya sekalian ngajak teman-teman di sini atau mungkin Bapak dan kenalan lain yang bisa kolaborasi bareng. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah saya dulu pernah nanam timun, Pak. Harga timun saat saya nanam itu 5.000 sekilo. Pas saya panen, tahu nggak Pak harganya berapa? 500 sekilo.
jauh banget, luar biasa, rugi dong gitu kan. Ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi pas saya tanyakan kenapa sampai rugi kayak gitu, ternyata ada oversupply. Jadi saat harga naik, harga nih timun nih naik nih, hampir semua daerah petani itu nanam timun semua. Ya. Yang asalnya kebutuhan timun, contoh ya, di daerah Kota Bandung itu 1 ton per minggu. Karena semua daerah Lembang, daerah-daerah pertanian itu nanam, akhirnya panen itu jadi 100 ton. Ya kalau 100 ton kebutuhannya 1 ton ya mau dikemanain. Dah pertanian kan sekarang panen besok harus sudah dikonsumsi. Ya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi menurut saya tuh yang harus kita beresin gitu kan. Di pertanian itu bukan hilirisasinya tapi kepastian harga yang pertama. Kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya petani nanam tapi mereka tuh udah tahu harga yang akan mereka dapatkan saat panen itu ini. Makanya saya itu sekarang tuh sedang membuat suatu gerakan dan mungkin rencana startup ya yang bernama Star Grow, Pak. Jadi bintang pertanian. Jadi di mana sih ini tuh kita menjamin harga dari petani, harga untuk petani karena kita udah punya database kebutuhan dari di kota kayak gitu. Jadi mungkin yang saya pikirkan seperti itu, semoga nanti amin. Kalaupun ternyata tidak bisa, kalau saya kan lihat pangan tuh ada 2 kategori ya. Ada kategori yang bisa mempengaruhi inflasi kayak beras, cabai, bawang. Terus ada sayur mayur yang tidak masuk ke kategori itu gitu. Jadi mungkin kategori yang mempengaruhi inflasi itu silakan pemerintah yang mengerjakan. Kalau yang sayur-sayur itu swasta dan ya saya mendedikasi diri sendiri untuk jadi swasta itu gitu kan. Kayak gitu. Terus kedua, Pak, saya kalau Pak Anies bilang dengan nama agromaritim, kalau saya itu pengen bikin suatu nama baru, Pak. Namanya tuh agro waste industry. Jadi kalau saya lihat ya Pak. Agro apa? Waste sampah. Oh waste, oke. Nah kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya anak peternakan Pak. Saya anak peternakan. Saya lihat 99% peternakan di Indonesia itu membuang tai. Ya. Membuang tainya itu, tai kotoran ternaknya itu ke lingkungan. Saya hitung ya, di daerah Kabupaten Bandung Utara, Lembang, KPSBU, itu tuh ada setiap hari itu ada 6.800 ton kotoran hewan yang dibuang per hari. Dan itu hanya dari sapi perah, Pak. Hanya dari sapi perah. Sapi potongnya belum. Jadi perlu dihilirisasi nih. Perlu diindustrialisasi. Nah, kayak gitu. Jadi ini kan memicu ya kerusakan lingkungan dan lain-lain. Tapi ternyata kalau saya belajar ya, teman-teman, ternyata si kohe ini itu ya, itu bisa menghasilkan minimal tuh 3 produk yang bisa nyambung ke yang lain. Pertama itu adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu adalah solusi di mana kebutuhan pupuk kimia kalau ditambahin terus ke tanah, itu akan menjadi tanah tuh jadi keras, nggak akan subur. Kalau dulu kita panen 1 kilo satu ya dengan mungkin bisa dipercepat aja Mas. Jadi bisa diperbaiki lah gitu. Jadi industri kayak gitu termasuk ke energi, Pak. Jadi bisa jadi biogas yang hasilnya jadi gas dan juga listrik. Makanya saya pengen buat si agro ini tuh, si Star Grow ini tuh bukan hanya menjamin itu, tapi waste-nya juga terjamin. Jadi mungkin ini diskusi dan semoga pihak internal Amin gitu kan bisa sejalan, dan mungkin kalau saya sebagai swastanya itu bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan Amin nanti, dan semoga ada teman-teman yang tertarik untuk bisa kolaborasi untuk mengerjakan itu. Itu sih mungkin yang saya ingin diskusikan. Tadi namanya siapa Kang? Ari. Kang Ari, oke. Terima kasih. Ya, mungkin singkat aja ya. Jadi kemarin ketika berbicara depan Kadin, Pak Anies itu memaparkan konsep mengenai agromaritim, dan ini tidak lepas dari respon kita terhadap satu konsep yang sering disebut-sebut oleh Pak Jokowi dan Prabowo, yaitu food estate kan. Nah, mungkin sedikit gambaran aja gitu. Jadi food estate seperti kita ketahui sudah dilakukan selama 2-3 tahun terakhir, dan kita tahu hasilnya itu adalah gagal ya. Dan intinya sebenarnya simpel aja. Jadi food estate itu adalah sebuah praktek pertanian yang kalau di negara-negara industri itu disebut sebagai corporate farming. Ya kan? Corporate farming itu udah relatif lazim dipraktekkan di negara-negara industri seperti Amerika, di Jerman dan sebagainya. Kenapa? Karena di sana jumlah petani itu sangat kecil.
Karena sebagian besar penduduknya sudah melakukan migrasi dari sektor tradisional agriculture ke sektor modern. Jadi mereka kerja di industri, mereka kerja di sektor jasa. Jadi tinggal sedikit petaninya yang yang mampu memproduksi pangan gitu. Akhirnya disitulah masuk korporasi gitu. Nah, konsep ini dibawa ke Indonesia. Mau diterapkan, tetapi satu hal yang mereka lupakan bahwa ada sekitar 30 juta petani di Indonesia yang sebenarnya menjadi pelaku utama dari produksi pangan. Dan ketika corporate farming ini yang diberi label food estate ini diterapkan, terjadi peminggiran petani. Dan karena itu ini yang kita mau lawan gitu. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Paslon Amin itu adalah cooperative farming. Pertanian yang berbasis pada koperasi. Ya kan? Bukan korporasi tapi kooperasi. Bedanya apa? Kalau kooperasi kan dimiliki oleh perorangan. Kooperasi dimiliki secara bersama. Petani. Jadi petaninya berkumpul, membentuk kooperasi, dan mereka lah yang menjadi lembaga yang memproduksi pangan gitu. Jadi ada cooperative farming, tapi kemudian ada mekanisme yang tujuannya menjamin kepastian harga. Itu yang disebut sebagai contract farming. Ya. Tentu negara tidak bisa melakukan semuanya. Ya kan, jadi kontrak farming itu difokuskan pada komoditas pangan yang benar-benar strategis seperti beras, ya kan, lalu kemudian ya bawang merah dan sebagainya. Pokoknya yang kalau tidak ada di dapur kita stres gitu, buat bikin nasi goreng, ya kan. Nah itu. Tapi mungkin untuk kontrak farming yang produk-produk lain itu bisa dilakukan oleh sektor-sektor swasta atau sektor-sektor NGO gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ya, Mas. Boleh mungkin yang baju putih? Iya, cepat banget ya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak. Perkenalkan saya Muhammad Hilmi Smith Haikal. Saya masih mahasiswa ITB dan fokus bidang saya sekarang tentang material maju dan juga kesehatan, Bapak. Ngebahas tentang tadi tentang hilirisasi nikel ataupun reindustrialisasi, saya sungguh tergugah banget karena material salah satu penelitian saya juga sekarang. Saya juga concern di akademik dan pertanyaan saya ada dua, Bapak. Untuk reindustrialisasi itu kan fokusnya di akhir ya, Pak. Nah, ini tuh saya lihat kalau misalkan kita fokus di akhir, itu bisa jadi adanya kesenjangan teknologi yang maju itu kan sangat diperlukan ya Pak. Sedangkan untuk mengejar itu kemungkinan bakal ada banyak biaya yang diperlukan dan untuk dikeluarkan gitu Pak. Terlebih lagi saya juga dapat cerita dari dosen saya kalau misalkan hasil-hasil riset kami di di akademik gitu ya, di institusi gitu pendidikan itu jarang sekali di reach out oleh pemerintah itu sendiri. Nah, strategi untuk Paslon 01 sendiri Pak, bagaimana tentang hal itu? Dan juga yang kedua itu saya melihat adanya kesenjangan pendidikan Bapak untuk masyarakat Indonesia itu sendiri untuk menuju reindustrialisasi dalam kurun waktu yang cukup sempit 5 tahun. Bagaimana Bapak untuk mencapai ini semua gitu? Itu paling ya Pak. Terima kasih. Namanya siapa tadi, Kang? Hilmi. Iya. Ya, terima kasih Mas Hilmi gitu. Ya, pertanyaan pertama pertanyaan yang sangat penting karena terkait dengan kapasitas inovasi, ya kan? Riset-riset di kampus selama ini dilakukan oleh dosen-dosen di ITB, di IPB, UGM, Unpar, Unisba dan sebagainya itu jarang terpakai, ya kan? Masalahnya kenapa? Karena yang namanya sektor industri kita itu tidak punya koneksi dengan sektor inovasi. Lembaga-lembaga riset kita itu tidak punya jejaring ke sektor produksi, ke sistem produksi, sehingga mereka melakukan penelitian misalnya dosen Hilmi tadi di material, mengembangkan satu jenis material lalu kemudian mempublikasikan di sebuah jurnal Q1 terkenal, tapi kemudian karena tidak ada koneksi ke industri, ya tetap hanya jadi paper aja gitu. Ya kan. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah membangun koneksi ini secara langsung. Jadi rencananya kita akan membangun lab-lab inovasi yang langsung berada di bawah Kementerian Perindustrian. Ya kan.
lab-lab inovasi. Di mana inovasi yang kita lakukan di lab-lab ini itu langsung merespon kebutuhan industri. Jadi industri tidak akan menunggu apa yang dosennya Hilmi lakukan, tapi dosennya Hilmi datang ke industri nanya, kalian butuh apa? Gitu. Lalu dibawa ke lab, dikembangkan, langsung diterapkan di situ gitu. Jadi itu. Kebetulan saya terlibat di dalam penulisan visi misi. Dan khusus untuk bagian sektor inovasi sains dan teknologi itu adalah salah satu bagian yang saya kontribusikan gitu. Jadi model ini sebenarnya udah banyak, tapi yang terjadi di Indonesia itu selama khususnya 5 tahun terakhir itu terjadi sentralisasi lembaga inovasi, ya kan, yang kemudian akhirnya tidak produktif. Kita tahu apa yang terjadi di BRIN. BRIN itu adalah lembaga penelitian yang jumlah pegawainya itu lebih banyak daripada pegawai Boeing. 13.000. Ya kan? Maksudnya kalau misalnya satu orang menghasilkan satu inovasi dalam 1 tahun, maksudnya 13.000 inovasi kan? Ya kan? Tapi ternyata tidak juga gitu. Anyway, ini akan kita perbaiki. Jadi ini masalah institusi. Masalah kelembagaan, masalah struktur kelembagaan yang akan kita rombak gitu. Terus yang pertanyaan kedua tadi terkait apa ya? Oh, oke. Nah, reindustrialisasi. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki keterampilan untuk mengisi sektor-sektor yang akan kita bangun sebagai bagian dari reindustrialisasi. Jawabannya bukan kampus. Jawabannya bukan ya. Jawabannya adalah pendidikan vokasi. Karena kalian kalau udah masuk kuliah, lulus, tidak mau kerja di pabrik. Ya kan? Nggak mau. Pasti maunya ya level inilah. SCBD gitu. Ya, tapi secara realistis juga kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang mengecap pendidikan tinggi itu cuma 4,6%. Kecil. Jadi kita nggak bisa mengandalkan SDM dari kampus untuk melakukan reindustrialisasi. Yang kita perlukan itu adalah SDM lulusan sekolah kejuruan. Itu yang akan kita dorong. Ide saya begini, ini belum resmi, belum resmi, tapi ada diskusi di dalam Dewan Pakar, di mana kita akan mengupgrade sekolah kejuruan kita dari SMK menjadi politeknik. Jadi politeknik. Jadi anak-anak yang lulus SMP itu udah bisa langsung masuk politeknik. Sekolah 3 tahun, kuliah 3 tahun, 1 tahun magang di industri, habis langsung kerja. Gitu. Ini dilakukan Singapura. Exactly di Jerman, modalnya di Jerman dari situ juga, seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak perlu masuk SMK lagi baru kemudian masuk politeknik, langsung aja di-cut. Jadi kualitas skill mereka itu kita upgrade lewat pendidikan politeknik tadi, ya kita percepat. Lalu kemudian kualifikasi mereka akan terangkat. Jadi begitu mereka lulus, mereka bukan lulusan sekolah menengah, tapi lulusan college, which is politeknik gitu. Jadi kalau misalnya ada investor asing datang ke sini, ngelihat, wah banyak banget nih lulusan politeknik, mereka masuk. Gitu. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kalau kalian aman lah, insya Allah. Ya kan? Lulusan perguruan tinggi aman. Lulusan perguruan tinggi bukan masalah kita, bukan masalah terbesar kita. Masalah terbesar kita adalah lulusan sekolah menengah dan bagaimana mengupgrade kualifikasi dan keterampilan mereka gitu. Seperti itu. Nah ini masih perlu dibicarakan lagi, jadi jangan dibocorin ya. Jangan nanti diambil sama 02 lagi. Tapi intinya seperti itu gitu. Ya kita pingin SMK dikonversi menjadi politeknik sehingga tidak ada lagi yang nanya-nanya, Pak mobil SMK-nya mana gitu. Jangan jadi mobil politeknik. Gitu ya. Jadi itu menjawab pertanyaan. Tapi ya ini sesuatu hal yang sangat bisa kita lakukan. Ya kan? Dan
Dan konversi SMK dan ke Politeknik itu bisa kita lakukan bersamaan dengan menggandeng industri untuk masuk. Jadi kurikulumnya itu akan kita sesuaikan sama kebutuhan dari industri. Ya kan? Jadi misalnya industri manufaktur, industri agromaritim, ya kan, industri furniture atau industri digital atau industri apapun kita sesuaikan gitu. Ya kan? Dan kita akan buat politeknik ini semurah mungkin. Semurah mungkin. Tidak mungkin gratis lah. Tidak mungkin. Biasanya kalau ada yang janji-janji gratis itu pasti nanti menagih gitu. Ada tagihannya gitu belakangan gitu. Ya kan? Jadi nggak ya, semurah mungkin. Kalau perlu mereka tidak perlu pakai seragam gitu. Biar lebih murah sekolahnya gitu. Kayak gitu. Ya, oke. Pertanyaan lagi? Ya, Mas. Belakang kacamata. Yang ini. Monday. Perkenalkan saya Farid Pak. Kebetulan saya kerja di investasi pasar modal. Oke. Saya sebenarnya pengen nanya ke Mestinya ke Tom Lembong nih. Ya benar. Saya pengen Pak Tom tapi kayaknya Iya. Pak Tom nggak ke Bandung ya Pak ya. Enggak. Ke Surabaya waktu itu. Iya. Nah ini sebenarnya saya pengen cerita aja bahwa ada obrolan nih sebenarnya di para fund manager gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu kita di pasar modal itu sebenarnya menunggu nih hasil nanti presiden berikutnya siapa gitu. Nah obrolan-obrolan itu adalah sebenarnya investor asing yang kebetulan memang sangat besar di Indonesia itu, mereka sangat menginginkan untuk meneruskan program-program Pak Jokowi. Bahkan mereka itu menyebutkan bahwa Jokowi Touch ini itu yang sangat efektif gitu untuk ekonomi Indonesia sekarang gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan nanti banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Amin ini gitu ya, khususnya di hilirisasi, apalagi karena memang pasar modal Indonesia ini kebanyakan tahun kemarin ini pas after COVID ini, itu yang digenjorkan itu di bagian tambang gitu Pak, batu bara, nikel gitu ya, emas gitu. Nah kalau misalkan nanti ternyata program ini tidak dilanjutkan, itu akan ada kekhawatiran dari pihak asing yang mereka akan cabut dari investasi di Indonesia. Ya. Nah itu strategi dari Amin sendiri yang untuk mencegah bahwa investor asing itu harus akan keluar dari Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembahasan tentang Freeport Pak. Ini Freeport ya. Okay. Nah ini jarang banget dibahas padahal ini sesuatu tambang emas kita terbesar di Indonesia ya, emas gitu ya, yang dibahas nikel gitu, batu bara gitu ya. Nah Freeport ini dari Pak Jokowi kemarin diperpanjang kontraknya sampai 2040, terus diperpanjang lagi sampai 2060 gitu. Nah dari Amin sendiri apa yang akan dilakukan nih? Padahal perpanjangannya udah sampai 2060, apa yang akan dilakukan gitu? Karena ini sangat besar gitu Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama mungkin saya bisa bilang bahwa sebenarnya hilirisasi itu adalah bagian kecil dari reindustrialisasi. Jadi tidak serta-merta kita hilangkan gitu. Kalau misalnya ada benefit yang bisa kita dapatkan dari situ, ya dilanjutin aja, why not gitu. Selama smelternya tidak meledak gitu. Itu aja kan. Jadi tata kelolanya akan kita perbaiki, tetapi fokus kita akan geser dari sektor-sektor yang dekat ke hulu ke langsung ke produk akhir. Jadi reindustrialisasi itu.